lintas batas. Ya. Ini kalau lintas batas nanti menggunakan KILB ya, menggunakan KILB, kartu identitas lintas batas. Ya. Kemudian masih tidak diberlakukan ketentuan larangan dan pembatasan, nah, kecuali ditentukan oleh perundang-undangan. Ya. Nah, kemudian untuk lintas batas dapat mengimpor barang melalui pusat logistik berikat khusus bahan pokok ya di wilayah perbatasan. Ya, ada nanti kawasan berikat di perbatasan. Nah, sedangkan untuk pembebasan ya threshold yang bisa diberikan atas importasi yang dibawa lintas batas ini tergantung kesepakatan dengan negara tetangga. Kalau kita lihat di sini misalnya Indonesia dengan Papua New Guinea, itu pembebasan diberikan maksimal FOB 300 US dollar per orang per bulan. Ya, dengan Papua New Guinea 300 US dollar per orang per bulan. Sedangkan dengan Malaysia, kesepakatannya adalah paling banyak FOB 600 Malaysian ringgit per orang per bulan. Sedangkan dengan Indonesia dengan Filipina itu maksimal FOB 250 US dollar per orang per bulan. Sedangkan kesepakatan Indonesia dengan Timor Leste itu maksimal 50 US dollar per orang per hari. Beda ya. Yang lain per bulan, dengan Timor Leste per hari. Berarti dari sini kita melihat bahwa kesepakatan untuk pembebasan barang lintas batas di Timor Leste itu paling tinggi. Kalau asumsinya orang sehari keluar, tiap hari keluar, ya, keluar masuk belanja itu berarti 30 kali 50. 1.500 US dollar per bulan. Berarti. Itu kira-kira. Ya. Kesepakatan, besarnya FOB yang dibebaskan tergantung kesepakatan dengan negara tetangga. Kemudian di sini ada lanjut dengan pusat logistik untuk bahan pokok ya, bahan pokok di perbatasan. Jadi di perbatasan ada pusat logistik berikat yang khusus untuk bahan pokok. Harapannya masyarakat lintas batas yang membutuhkan kebutuhan pokok tidak perlu menyeberang ke negara tetangga untuk belanja barang pokoknya. Cukup belanja di pusat logistik berikat yang ada di perbatasan. Nanti diperlakukan pembebasan bea masuk di situ, pembeli di situ, pembelian di situ. Ya, ini fungsinya adalah sebagai toko ini ya, toko untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok di perbatasan. Ini kalau kita lihat di sini contohnya adalah di sini ada sebelah kiri nih daerah Pabean ya, daerah Pabean. Di sini luar daerah Pabean. Nah, di sini ada pusat logistik berikat, di sini ada toko dari negara lain, negara tetangga lah ya. Nah, nanti pusat logistik berikat ini membeli barang ya dari luar negeri. Di sini masuk ya, ke ke pusat logistik berikat. Jadi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di perbatasan sudah dibeli oleh pusat logistik berikat. Sehingga nanti masing-masing pelintas batas ya, lintas batas dapat membeli bahan pokok ke sini. Tidak perlu belanja ke sini. Ya. Tentunya kalau belanja ke luar negeri pasti ada biaya ya, biaya untuk misalnya kendaraan, ya kendaraan ke sana, kendaraan untuk ke sini, bahan baku, bahan bakar misalnya, tenaga, waktu misalnya, walaupun hitungan waktunya nggak lama ya. Ini berusaha didekatkan dengan konsep PLT bahan pokok. Jadi barang-barang di sini dipindahkan ke sini, dibeli di sini dulu. Sehingga pelintas batas cukup belanja di sini aja, nggak perlu ke sini lagi, karena barangnya juga sama. Ya, sehingga ada hemat waktu di sini. Ya. Lintas batas membeli barang dari PLB bahan pokok di perbatasan. Gitu. Jadi konsepnya mendekatkan barang kebutuhan kebutuhan dari pelintas batas di area sekitar pelintas batas. Ya.
Nggak usah. Nah, terus kemudian barang kiriman ya. Barang kiriman di sini, barang kiriman. Tadi disebutkan di sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos. Penyelenggara pos di sini adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pos. Ya. Sementara dimaksud dengan pos adalah layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Nah, penyelenggara pos itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyelenggara pos yang tunjuk, ya, Universal Postal Union, ini Pos Indonesia, ya, Pos Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan jasa titipan atau PJT. Itu ada seperti FedEx, DHL, TNT, Express, dan lain-lain ya, yang menyelenggarakan jasa titipan, layanan pos secara komersial. Itu merupakan jenis-jenis penyelenggara pos. Nah, perlakuan barang yang diimpor ya melalui pos adalah pertama mendapatkan pembebasan barang sampai 3 US dollar. Ini pembebasan di sini. Yang area oranye ini pembebasan ya. 3 US dollar ke bawah. Ya. Itu mendapat pembebasan biaya masuk. PPN-nya dibayar 10%, PPh-nya tidak dipungut. Ya. Penyelesaiannya menggunakan dokumen consignment note. CN. Ya, berlaku tarif tunggal. 7,5%. Ya. Sementara untuk yang kedua, yang biru, area biru ini, itu area yang nilai paketnya, nilai paket barang kirimannya adalah lebih dari 3 sampai 1.500. Ya. Lebih dari 3 sampai dengan 1.500. Itu diselesaikan dengan CN atau menggunakan PIB-PPK. Ada pilihan nanti. Yang ketiga adalah lebih dari 1.500. Di sini PPh dikecualikan dari pemungutan barang kiriman ya. PPh-nya tidak dipungut untuk barang kiriman ya, khusus barang kiriman. Nah, kalau kita lihat di depan sini bisa lebih jelas ya. Ini merupakan pengelompokan barang kiriman berdasarkan nilai barangnya ya. Barang. Ya, di sini. Kategori yang pertama tadi 3 US dollar ke bawah ya. 3 US dollar ke bawah, di sini nggak kelihatan ya. 3 US dollar ke bawah, itu kategorinya barang larangan pembatasan maupun bukan larangan pembatasan, tidak dimasalahkan. Penyelesaian dokumennya menggunakan CN, consignment note, atau home house array bill. Tarif biaya masuknya ini bebas, tidak dikenakan, tidak dibebaskan dari biaya masuk. PPN-nya tetap dikenakan 10%, sedangkan PPh-nya tidak dipungut. Yaitu kalau nilai barang kirimannya sampai dengan 3 US dollar. Sekarang kita lihat bagaimana dengan nilai barang, ya, nilai barang kiriman itu lebih dari 3 US dollar sampai 1.500. Ya. Apabila ada barang kiriman dengan kategori lebih dari 3 sampai 1.500, ini dikasih opsi menggunakan CN atau PIB, ya. Pilihan. Ya. Kalau PIB nanti kita lihat, dia kalau badan usaha harus PIB. Kalau non badan usaha bisa PIBK. Dan nanti penyelesaiannya ada dikembalikan kepada penerima barang. Kalau ada paket senilai lebih dari 3 sampai 1.500, penerima barang meminta penyelesaian dengan CN, saya menurut, maka tarif biaya masuknya berlaku flat 3%, 7,5%, mengikuti ketentuan barang kiriman menggunakan consignment note. Flat, berapapun jenis barangnya, apapun jenis barangnya, kecuali 4 ada pengecualian nanti ya. 7,5%. 7,5% ini ada pengecualiannya. Yang pertama adalah
tas, sepatu, produk tekstil. Tekstil dan produk tekstil ini tidak dikenakan 7,5%, tetapi mengikuti ketentuan tarif MFN-nya, Most Favored Nation-nya. Kemudian buku 0% semua. Ya, itu. Ini flat ini selain buku, tas, sepatu, dan tekstil, produk tekstil. Nah, kalau menggunakan CN, berlaku ketentuan umum ya, PPN 10%, PPh tidak dipungut. Kalau misalnya penerima barang memilih menggunakan PIB atau PIBK, maka berlaku tarif MFN. Tarif berdasarkan pos tarif yang berlaku. Pembebanan tarifnya mengikuti tarif pos yang berlaku. Ada 5 item, nanti bisa 5 tarif pos. Bisa jadi nanti tarifnya berbeda-beda. Ya. Nah, kategori di sini self assessment. Ya, berlaku ketentuan umum. Self assessment. Ya, self assessment menghitung sendiri, menyetor sendiri. Kemudian PPN ya berlaku umum, PPh juga dibayar. Ya, berlaku ketentuan umum. Kalau menggunakan PIBK. Jadi saya ulang lagi, untuk nilai barang lebih dari 3 sampai 1.500 itu dikasih opsi ya, 2 opsi. Ya, bisa menggunakan CN baik badan usaha maupun non badan usaha. Kalau pakai CN maka skema penyelesaian mengikuti ketentuan CN, tarifnya flat dan PPN. Kalau memilih PIB tidak CN, dilihat dulu nih statusnya badan usaha atau bukan. Kalau badan usaha pakai PIB, kalau non badan usaha PIBK. Tarif yang berlaku adalah tarif MFN, ya, menggunakan prinsip self assessment. Kemudian untuk kategori yang ketiga adalah untuk nilai paket lebih dari 1.500. Nah, kalau nilai lebih dari 1.500, ini tidak ada pilihan, harus menggunakan PIB. Tinggal dilihat apakah penerimanya badan usaha atau non badan usaha. Kalau badan usaha menggunakan PIB dan bisa menggunakan tarif preferensi. Ya. Kalau penerimanya non badan usaha harus menggunakan PIBK. Tarifnya sama ya, MFN dan self assessment. Mengikuti pembebanan pada tarif pos yang sudah ditentukan. Ya. Itu ya, ini tadi ada pengecualian tadi, kalau untuk tas nanti dikenakan tarif umum 15 sampai 20, sepatu 25 sampai 30, tekstil produk tekstil 15 sampai 25 ya. Kalau ini PPh-nya ada 75 sampai 10%. PPh-nya nanti tergantung dari daftar yang ditetapkan Menteri Keuangan. Harus lihat Kementerian Keuangan dulu, KPMK-nya ya. Apakah nanti dilihat mana yang masuk kelompok 7,5, mana yang masuk kelompok 10% untuk PPh-nya. PPh-nya tetap 10%. Nah, kalau untuk buku, kalau buku semua 0 ya, semua dibebaskan. Untuk barang kena cukai sama dengan barang penumpang juga diberikan ketentuan jumlah barang di sini ya. Untuk sigaret 40 batang, ya, cerutu 5 batang, untuk tembakau iris 40 batang, MMA 350 batang. Ya. Kalau hasil tembakau lainnya bentuknya batang 20, bentuk kapsul 5, bentuk cair seperti vape itu 330 ml, kartet itu 4, sedangkan bentuk lainnya 50 gram atau 50 ml. Ya. Kemudian biaya masuknya kalau yang 3 US dollar nih ya. Nah, aturan terkait barang kena cukai, kalau jumlahnya melebihi ketentuan, nanti sama dengan barang penumpang, musnahkan, tidak ada alternatif lain, musnahkan. Nah, kalau jumlahnya tidak melebihi, harus dilihat dulu nih, apakah FOB-nya 3 ke bawah. Dalam hal nilai FOB-nya 3 ke bawah, maka cukainya bebas, dia masuk bebas. Dalam hal nilai FOB-nya lebih dari 3 sampai 1.500, maka cukai bebas dia masuk bayar. Cukai bebas dia masuknya bayar. Dalam hal nilai FOB-nya lebih dari 1.500, maka menggunakan tarif MFN. Ya, baik untuk PIBK, non badan usaha maupun PIB untuk usaha. Demikian terkait dengan barang kiriman. Ini contoh ya,
Oke. Ada pertanyaan terkait barang ini, terkait barang kiriman? Kalau tidak ada, ini ada ilustrasi contoh yang mungkin bisa memudahkan Bapak Ibu barangkali ya. Di sini ada, ini namanya Andi, beli barang di toko online, satu kesatuan ya. Ada 3 item. Item pertama, jam tangan. Ya, di sini biar masuk 15. BPH 75. Nah, nilai barangnya sekian. Kemudian aksesoris, MFN 10. Ya. Yang ketiga, t-shirt. Itu MFN-nya 15. Nah, di sini untuk perhitungan biaya masuk dan BPM, nilai freight-nya berdasarkan tarif IATA ditentukan 5 US dollar per paket. Ya. Kemudian asuransinya 0,8 per paket. Gitu. Maka perhitungan biaya masuknya adalah kita kelompokkan dulu. Ya, kita kelompokkan dulu mana yang berlaku ketentuan umum, mana yang pengecualian. Dari 3 jenis barang ini, yang masuk pengecualian adalah t-shirt. Sehingga nanti perhitungannya juga dipisahkan. T-shirt tarifnya tidak tarif flat. Ya. Sekarang kita hitung dulu yang tarif flat dulu. Ya, total semua kita hitung dulu deh itemnya. Semua barang ditambahkan, totalnya adalah nilainya 18 US dollar. Berarti kategorinya sudah lebih dari US dollar. Kalau menggunakan CN, ya, item 1 itu item umum, tarifnya flat 7%. Nanti di sini kita hitung FOB-nya 12,3. Freight-nya karena diketahui totalnya adalah 18, maka dihitung proporsional berdasarkan harga barang. 15,3, sorry, freight-nya 5 ya. Dibagi total barang, dikalikan nilai freight-nya 5. Demikian juga dengan asuransi, dibagi proporsional, dibandingkan tarif asuransi. Sehingga diperoleh CIF 20,23. Pak Farudin, Ya, sorry Pak. ya. Pak, bukannya itu tadi nilai freight-nya USD 5 dolar per paket ya? Ya, per paket. Iya, Pak. Jadi Benar, kalau Pak. kalau 2 paket bukan 10 USD, Pak. Ini satu paket ya. Ini karena di Ini Pak, ini satu paket Pak. Satu paket itu itemnya 3. Oh, jadi ini dikirimnya 3 item. Satu Oh, paket saya pikir isinya 3 3 paket. paket. Oke, lanjut. Oke. Ya. Di sini Oh, siap. udah clear Pak ya. Jadi shiftnya ketahuan segini baru nilai pabeannya dihitung. Nah, untuk item 1-2, karena ketentuan umum dia ditentukan flat 3,5%. Ya. 5% dikalikan nilai pabean 21,242 harus dibulatkan jadi 22.000. Nilai impornya dihitung 10% juga tidak bulat, dibulatkan. Nah, untuk item 1-2 karena ketentuan umum menggunakan CN, PPh-nya tidak dipungut. Ya, sehingga total biaya masuk dan PPN untuk item 1-2 itu adalah Rp53.000. Itu item 1-2. Sekarang kita lihat item yang ketiga. Ya, item ketiga itu jenis barangnya t-shirt tadi ya. Masuk pengecualian. T-shirt berlaku ketentuan tarif umum. Tarif umum berarti nanti PPN juga harus bayar. PPh-nya juga bayar. Masuk kategori tertentu 10%. Ya. FOB-nya ada, kemudian freight-nya proporsional tadi, insurannya yang proporsional, ketemu CIF. Hitung nilai pabean, tarifnya MFN. Ya, 15 kali nilai pabean. Dibulatkan 8.000. Nah, PPN 10%, dibulatkan 6.000. Nah, ini salah nih, ini harus PPN-nya harusnya 10% ini. Ini keliru di sisi soal ini Pak ya. Di sini kan masuk barang tertentu ini PPh-nya. PP-nya harus bayar 10. Ya, 10% kali 57 adalah 5.790. Jadi 6.000 ini. Ya. Sehingga totalnya di sini menjadi 12.000.
total PDRI 20.000. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau untuk model soal seperti ini, nanti perhitungannya dengan cara pengurangan ya. Dengan cara, pengurangan. Dengan cara dipilah-pilah dulu mana yang masuk kategori apa, barang-barang kebutuhan umum dan mana barang-barang pengecualian. Nanti perhitungannya dipisahkan ya.